Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadelia Devi dari kelompok 3 proses bisnis organisasi. Di sini saya beserta teman-teman kelompok saya akan menjelaskan tugas ulangan akhir semester, yaitu analisis proses bisnis mebel CV Airline Jaya. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 ini adalah yang pertama Fadelia Devi, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Muhammad Hafiz Faiza. Yang ketiga ada Muhammad Rizky Afdal. Yang keempat ada Faisal Deni Aziz. Yang kelima ada Syahrul Dwi Saputra. Dan yang keenam ada Yola Grace Sumba. Baik, yang pertama ada penyusunan matriks. Pada tabel matriks ini berguna untuk menentukan jenis barang yang dibuat sesuai dengan permintaan pelanggan produsen. Seperti contohnya bisa menentukan jenis kayu, apa yang diinginkan pelanggan dan produsen. Selain itu juga untuk mempermudah pemesanan kayu ke pemasok. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar berikut. Perkenalkan, nama saya Faisal Deni Aziz. Di sini saya akan menjelaskan pemodelan proses bisnis yang sedang berjalan dengan menggunakan flowchart. Di sini, pertama-tama konsumen menyebutkan furnitur yang akan dipesan atau barang yang mau dipesan kepada produsen. Lalu, produsen memberikan info dan harga kepada si konsumen. Nah, setelah itu, konsumen menyerahkan DP pembayaran pesanan kepada produsen. Kemudian, produsen menyiapkan bahan kayu yang diperlukan untuk membuat barang yang dipesan oleh konsumen tersebut, dan bahan kayu tersebut produsen pergi ke pemasok kayu, dan pemasok kayu menyiapkan kayu yang dipesan oleh produsen, dan produsen membelinya. Setelah itu, produsen membuat barang yang akan dipesan oleh si konsumen tersebut, dan barang pun sudah jadi, dan produsen pun mengecek kayu yang diperlukan. Setelah itu, produsen melakukan pengiriman barang kepada konsumen. Kemudian konsumen menerima barang dari si produsen dan langsung melakukan pelunasan barang. Dan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dapat dihitung secara matematis, yang berupa bilangan atau angka-angka. Dalam penelitian ini, data kuantitatif yang digunakan adalah data persediaan bahan baku, penjumlahan produksi furnitur, penjualan furnitur, pencatatan pengeluaran dan pemasukan mebel. Yang kedua, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur secara langsung dan bukan berupa data yang berbentuk bilangan atau angka-angka, melainkan yang berbentuk deskripsi, informasi, atau keterangan. Dalam penelitian ini, data kualitatif yang digunakan adalah data alur pembelian bahan baku, penerimaan pesanan, pengiriman pesanan kepada pelanggan, pembayaran dari pelanggan. Selanjutnya ada perbaikan proses bisnis. Di sini kami menggunakan metode Five Whys Analysis, di mana metode ini digunakan untuk mencari akar masalah dari proses bisnis yang diperbaiki. Ada 3 perbaikan dari proses bisnis CV Airline Jaya ini. Yang pertama adalah perbaikan proses bisnis pembukuan. Pada proses bisnis pembukuan, masalah yang dialami adalah banyaknya penggunaan kertas pada proses ini, sehingga menambah pengeluaran perusahaan untuk pembelian kertas. Hasil dari rancangan proses bisnis pembukuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Masalah yang pertama yaitu
belum ada sistem yang dapat digunakan oleh kepala divisi untuk melihat dan memeriksa laporan pembukuan. Jadi harus menunggu laporan dari divisi keuangan dan seringkali yang bertanggung jawab untuk memeriksa laporan tersebut tidak di tempat. Maka masalah tersebut dapat diatasi dengan cara mengembangkan sistem informasi manajemen yang dapat membantu untuk menyimpan laporan pembukuan dan dapat diakses oleh divisi lain. Masalah yang kedua adalah setelah melakukan perhitungan selanjutnya, laporan dicetak sebanyak divisi yang melakukan transaksi. Maka proses ini akan menggunakan banyak kertas jika seluruh divisi melakukan transaksi. Cara mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara mengupload laporan tersebut ke sistem informasi manajemen yang dapat diakses oleh seluruh divisi atau bisa juga dengan cara mengirimkan lewat email. Masalah yang ketiga adalah harus memberikan hasil laporan pembukuan ke divisi lain dan direktur utama. Cara mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara kepala divisi lain atau direktur utama mendownload hasil laporan yang sudah diupload ke sistem. Yang kedua ada perbaikan proses bisnis pembuatan laporan keuangan. Pada proses ini, masalah yang kerap muncul adalah waktu eksekusi yang lama. Hasil dari rancangan proses bisnis membuat laporan keuangan dapat dilihat dari tabel berikut. Masalah yang dihadapi adalah belum adanya penyimpanan khusus untuk menyimpan hasil laporan keluar masuknya keuangan perusahaan sehingga harus mencari dokumen transaksi. Cara mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara membuat penyimpanan khusus untuk menyimpan laporan keluar masuknya keuangan perusahaan dalam tiap periode seperti menggunakan penyimpanan dengan Google Drive. Yang ketiga ada perbaikan proses bisnis penggajian karyawan. Pada proses ini, masalah yang kerap muncul adalah proses yang berjalan lama dan sering terjadi kesalahan dalam pembagian gaji karyawan. Hasil dari rancangan perbaikan proses bisnis ini dapat dilihat pada tabel berikut. Masalah yang pertama adalah proses absensi yang masih menggunakan cek login sehingga rawan kecurangan oleh karyawan yang tidak jujur. Cara mengatasinya adalah dengan cara menggunakan absensi biometri dengan sidik jari dan membangun sistem yang digunakan untuk menyimpan daftar absen. Lalu masalah yang kedua adalah melakukan rekap absensi yang memakan waktu yang sangat lama dan rawan akan kesalahan input. Cara mengatasinya adalah dengan menghilangkan proses perekapan karena absensi direkap secara otomatis dengan menggunakan absen sidik jari tadi. Hasil dari absensi tersebut dapat diupload ke sistem yang telah dibangun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Abdal dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemodelan proses bisnis yang diusulkan melalui flowchart. Yang pertama yaitu rekomendasi proses bisnis pembukuan. Pada proses bisnis ini terdapat 3 peran aktor, yaitu staf divisi lain yang berperan untuk memberikan bukti transaksi yang terjadi pada hari itu. Lalu staf divisi keuangan yang berperan untuk melakukan perhitungan perekapan transaksi pada hari itu dan mengupload hasil dari perhitungan laporan pembukuan. Lalu yang ketiga yaitu kepala divisi keuangan yang berperan untuk memeriksa hasil pembukuan tersebut. Alur proses bisnis. Yang pertama, staf divisi lain menyerahkan bukti transaksi yang dilakukan pada hari tersebut. Lalu staf divisi accounting dan keuangan menerima bukti transaksi tersebut. Lalu staf divisi accounting dan keuangan melakukan perhitungan dan perekapan transaksi pada hari tersebut. Selanjutnya, kepala divisi accounting dan keuangan memeriksa hasil perhitungan dan perekapan. Lalu yang terakhir, staf divisi accounting dan keuangan mencetak dan mengupload hasil perhitungan dan perekapan tersebut. Selanjutnya yaitu rekomendasi proses bisnis membuat laporan keuangan. Pada proses bisnis ini terdapat 2 peran aktor, yaitu staf divisi accounting dan keuangan yang berperan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan. Lalu yang kedua yaitu kepala divisi accounting dan keuangan yang berperan untuk menerima dan memeriksa hasil laporan keuangan. Alur proses bisnis. Yang pertama, staf divisi accounting dan keuangan mengumpulkan laporan pembukuan setiap harinya, serta pengeluaran dan pemasukan keuangan perusahaan dari database. Lalu staf divisi accounting dan keuangan melakukan perhitungan dan membuat laporan keuangan. Lalu kepala divisi accounting dan keuangan memeriksa hasil laporan keuangan tersebut. Selanjutnya staf divisi accounting dan keuangan mencetak dan mengupload laporan keuangan ke database. Selanjutnya yaitu rekomendasi proses bisnis penggajian karyawan. Pada proses bisnis ini terdapat 5 aktor, yaitu staf divisi accounting dan keuangan
yang berperan untuk mengambil data absensi dan melakukan perhitungan gaji karyawan. Yang kedua yaitu Kepala Divisi Accounting dan Keuangan, yang berperan untuk menerima dan memeriksa perhitungan gaji karyawan, serta memberikan hasil perhitungan gaji karyawan ke bagian personalia, dan memberikan ke bagian personalia bank yang bersangkutan untuk dilakukan transfer ke rekening karyawan. Yang ketiga yaitu staf personalia, yang berperan untuk memanggil karyawan yang terjadi kesalahan perhitungan gaji. Yang keempat yaitu karyawan, yang berperan untuk menerima gaji serta menghadap ke bagian personalia jika terjadi kesalahan perhitungan gaji untuk mempertanggungjawabkan kesalahan gaji yang diterima. Yang kelima yaitu bank yang berperan untuk mentransfer uang ke rekening karyawan. Alur proses bisnis. Yang pertama, staf divisi accounting dan keuangan mengambil absensi karyawan dari database sistem informasi yang ada. Selanjutnya, staf divisi accounting dan keuangan melakukan perhitungan gaji karyawan. Lalu Kepala Divisi Accounting dan Keuangan menerima hasil perhitungan gaji dan memberikan perhitungan gaji ke bagian personalia dan ke bank yang bekerja sama dengan perusahaan. Lalu staf Divisi Accounting dan Keuangan mencetak dan mengupload laporan keuangan ke database. Selanjutnya, bank melakukan transfer gaji ke rekening karyawan. Lalu karyawan menerima gaji dan bagian personalia memanggil karyawan yang menerima gaji tidak sesuai jika terjadi kesalahan dalam perhitungan gajinya. Lalu yang terakhir, karyawan mengganti atau menerima gaji jika terjadi kesalahan perhitungan. Mungkin hanya sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.